Oke, saya sambil. Jadi, ya, ini betul ya, pimpinan PKI semua Muslim syariat, benar, semua. Tadi udah saya tunjukkan tadi ya. Termasuk DNI, DIT, MUSO, tadi Misbah, semua itu orang-orang pesantren semua tuh. Jadi saya nggak bercanda. Jadi Anda salah kalau mengatai-ngatai orang yang menginjil itu adalah PKI. Salah Anda, ya kan? Nggak akan ada yang bisa bantah deh, saya jamin deh. Anda mau apaan sama saya nggak akan bisa bantah. Ya, justru kalian cetak kaos sendiri, cetak bendera sendiri, dibakar sendiri. Nah itu kalian seperti itu ya. Teriak-teriak kafir, teriak-teriak orang biadab, kalian yang biadab sebetulnya. Nah, itu linknya sudah saya kasih ya, nih saya kasih lagi nih, supaya saya jangan dibilang, saya kasih link lagi nih, kalau Anda masuk aja ke link saya, kalau daripada Anda ngoceh-ngoceh di YouTube kan, daripada Anda ngoceh-ngoceh di YouTube, itu linknya sudah saya kasih tuh. Oke, pertanyaan boleh ya, Anda boleh komentar, Anda boleh nggak setuju, Anda boleh berdiskusi urun rembuk di saya. Nah, itulah yang kenyataannya. Mana nih? Nggak ada yang berani masuk ini nih orang-orang di YouTube ini. Nah, hai Bani Kristen Indonesia, bukankah dari kalian juga banyak berteman dengan kami umat Islam? Lalu apakah setiap kami seperti itu difitnahkan bandit bajingan? Oh, kurang ajar ngomongnya nih ya. Wahai Bani Kristen, bukankah dari kalian juga banyak? Oh, saya banyak berteman dengan orang Islam, ya. Ya, tapi kalau begitu kalian mengikuti Qur'annya kalian, Kristen Islamnya soleh, saya salah ngomong pasti langsung dibacok. Nangkep nggak? Oh, itu nyatanya orang Islam di gereja-gereja, iya. Kalau gerejanya nggak menginjil, begitu gerejanya menginjil, kalian bakar. Ya kan? Begitu gerejanya aktif dengan proyek-proyek kemanusiaan, ngasih sembako, ngasih apa, kalian bom. Nah, itu kenyataannya seperti itu. Ya itu kenyataan, itu kita nggak nutupin, jangan hidup dalam ilusi gitu loh. Jangan mendustai diri sendiri. Itulah kenyataannya. Kita harus terima, ya kan, harus terima. Ya, Ken Arok ini, wah kamu cuma berani ngomongnya di live chat semua nih. Oke, saya sambil bacakan lagi. Komunis sudah bangkrut. Ya, komunis sudah bangkrut memang. Jangan ikut dalam ilusi gitu. Oke. Sekali lagi ya. Kaum mata sipit anti tauhid. Nah, ini sebentar lagi senggol bacok nih Ken Arok nih. Ya kan? Kalau anti tauhid kan halal darahnya kan. Kemarin saya tunjukkan videonya Paulus Zhang, darahnya dalat, pendeta miskin, halal darahnya. Komunis Soviet Kristen semua? Oh enggak ya, Soviet itu ateis ya. Ateis. Ada sebagian ortodoks, tetapi ateis. Karena orang Kristen di Soviet, Anda baca bukunya Richard Wurmbrand ya, dia disiksa karena iman Kristen, disiksa dia. Ya, ditusukin pakai paku badannya, dia berdiri di peti yang isinya paku, dia berdiri selama 3 hari 3 malam, nggak bisa duduk di peti, petinya diberdirikan. Dia mundur kena paku, dia maju kena paku, selesai kena paku, dia setrum lagi. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen dianiaya loh di Soviet dulu, ya. Salah kamu, makanya kamu mainnya yang jauh dikit dong. Islam agama anti komunis nggak mungkin, ya. Anda tuh bodoh, Dadang Sumarna. Islam itu, saya sudah ketunjukkan ya, partai komunis itu tumbuh subur di negara-negara Islam. Di Yaman, di Yordania, di Irak, di Syria, di Palestina, di Turki apalagi. Ya. Jadi nggak ada Islam anti komunis. Bahkan tadi komunisme sendiri, PKI-nya sendiri kan dari syariat Islam. Nah, jadi jangan salah kamu ya. Saya nggak. Oke, saya sambil bacain lagi ya. Paul Zhang ini memberi suara hoak. Enggak ya, saya enggak hoak. Tadi kan bukti-buktinya saya kasih tadi. Dari Tempo, dari CPNN, dari Wikipedia. Saya kasih buktinya. Saya memang bukan ahli sejarah yang khusus mencermati PKI, tapi saya mengulas PKI karena kalian selalu menuduh orang Kristen ini PKI. Kalian selalu menuduh orang yang memberitakan Injil ini PKI.
Padahal orang yang memberitakan Injil ini nggak pernah menganiaya kalian, malah kita kasih makan kalian. Justru kalian yang sering menganiaya kami, membakar gereja kami, ngelemparin bom, ya, ke gereja kami, dipenjara orang-orang kami, dibantai macam anjing kayak Omega Suparno teman saya itu. Justru kalian yang mirip dengan PKI. Tapi saya nggak yakin kalau PKI itu kejam loh. Sorry. Karena sejarah, tadi saya tunjukkan datanya. Itu tadi 500, itu saya pakai data asal tuh, kejam yang dibilang PKI kejam 500 orang dibunuh oleh PKI. Padahal data-data itu data-data nggak resmi, ya. Itu anggapan orang tadi, si penulis tadi berita karya. Pada kenyataannya ada 500.000 anggota yang dianggap PKI yang dibunuh dengan atas nama Allahu Akbar. Jadi saya yakin PKI itu tidak sekejam orang Islam, ya, tidak sekejam kalian yang bunuh-bunuh itu tadi. Jadi Anda harus membedakan, nggak boleh begitu. Nah, itulah hebatnya orang-orang di Eropa. Mereka bisa membedakan mana yang pribadi, mana yang itu keseluruhan. Di Eropa ini Islam boleh berkembang, Ahmadiyah boleh berkembang. Bahkan kemarin akhirnya azan pun diizinkan di satu kota, ya. Ada satu kota mengizinkan boleh ada azan. Itu menunjukkan bahwa, tapi hanya hari Jumat, ya, hanya untuk sholat Jumat karena masa musim corona ini kan, karena musim corona, jadi untuk penanda di musim corona ini. Tapi intinya boleh, masjidnya besar. Coba di Indonesia, Ahmadiyah pun dibakar hidup-hidup, Syiah dibakar hidup-hidup, ya kan? Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ada orang berani ngurutin Muhammad nomor keempat, apa nomor ke-20, di penjara, kayak Arswendo. Itulah kenyataannya, betapa biadabnya kalian. Nah, itu yang kita harus terima. Ya, ya, oke. Jadi Anda terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan, ya, yang saya katakan ini adalah kenyataan, ya, semua fakta-fakta. Oke, mudah-mudahan teman-teman, sebentar saya lihat. Muhammad Eki Ardi, mau urun rembuk boleh ya, Muhammad Eki Ardi ya, silakan. Ini apa nih? Apa boleh rekam layar? Hai, jawab dong. Kamu nih anak karyanya baru, nggak tahu sopan santun nih kamu. Oke, sebentar ya. Satrio Katon Nugroho, waduh, ini yang dituduh bakar, yang dituduh, ini Satrio Katon Nugroho ini ya, yang dituduh mencuri apa? Ngoret-ngoret masjid. Nah, ini coret-coret masjid nih. Nah, kita lihat ya. Beginilah yang dilakukan ini, coret-coret masjid ini. Saya tunjukkan ini masalah coret-coret masjid ya. Saya tunjukkan ini. Sebentar. Wah, ini bahaya sekali ini. Nah, ini ceritanya nih ya. Ada orang namanya Satrio Katon Nugroho. Ini Facebooknya ya. Kemudian Satrio Katon Nugroho ini, ya ini orangnya nih ya. Satrio Katon Nugroho. Satrio Katon Nugroho ini dia coret-coret dalamnya musola, tulis saya kafir, ya, terus ini ya, terus ditangkap. Dia rumahnya nggak jauh dari masjid musola yang dia ini. Anti-Islam, Islam tidak diridhoi dan segala macam dia tulis begitu. Coba kalau nggak ketangkap, maka akan dibilang apa? Ini pasti orang Kristen. Nah, macam tadi PKI ya, dikit-dikit PKI. Oh, ini pasti Kristen. Apalagi dia bikin tanda salib tuh di dalam tuh kan. Nah, setelah ketangkep orangnya, lihat Satrio Katon Nugroho ini ya. Agamanya apa? Agamanya Islam. Ya, agamanya Islam. Untung ketangkep ya, agamanya Islam ya. Kalau enggak nanti kan jadi gegeran lagi kan. Nanggapkah Anda selama ini? Ternyata yang suka bikin masalah di dalam Anda adalah orang Islam sendiri, termasuk PKI tadi yang Anda bilang PKI itu. Jadi hati-hati kalian di Indonesia. Itulah kenyataannya.
Oke, kita lulus ya. Saya lanjutkan yang dari ini.